53 sampai 56, demikian Injil Kristus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Topik kita hari ini berjudul Menembus Batas Membangun Solidaritas. Ketika mendengar atau mencermati topik ini, saya teringat akan Piala Dunia kemarin. Ada satu tim yang betul-betul memperlihatkan sebuah semangat menembus batas dan membangun solidaritas. Tim apa itu? Kroasia. Siapa yang menjagokan Kroasia? Dari sejak awal saya menyaksikan pertandingan terutama Kroasia, saya pikir ini hebat. Timnya tangguh. Sudah begitu presidennya selalu hadir untuk menemani mereka. Jadi sungguh-sungguh mereka siap untuk menghadapi lawan yang berat, lawan yang besar. Tetapi meskipun saya menjagokan tim Kroasia, Prancis tetap di hati. Karena itu adalah tim kesayangan saya dari tahun 98 yang lampau. Akhirnya memang Prancis yang menang. Jadi sejak itu saya berbahagia karena tim kesayangan saya meraih juara dunia. Saudara-saudara, ingin saya mengatakan bahwa hanya kalau kita sungguh-sungguh, katakanlah seperti Kroasia, sungguh-sungguh mau menghadapi apapun yang ada di depan kita, kita akan bisa melewati banyak hal. Kita akan sampai menembus batas. Hal yang berikut, semuanya akan terjadi kalau kita solid. Kalau ada kebersamaan, ada kesatuan, ada solidaritas. Semoga gereja belajar dari apa yang dia lakukan oleh Kroasia. Kiranya kita mampu
untuk melakukan sebuah gerakan yang sama. Dan maksud saya di sini adalah mestinya kita begitu. Gereja memang hadir untuk dipersiapkan Tuhan melewati setiap etapa kehidupan, melewati masa-masa hidup, melewati krisis yang ada, melewati semua proses-proses kerja, politik, demokrasi yang ada, tanpa kehilangan niat awalnya untuk menyatakan panggilan Tuhan. Lalu kita akan menembus batas-batas yang ada sambil membangun solidaritas. Saya akan mencoba memperdalam soal ini dengan sebuah kisah imajinatif. Konon setelah Yesus naik ke sorga, lalu dia kembali. Dia turun ke bumi. Dia menemui gereja-gereja. Orang-orang senang. Lalu kemana Yesus pergi, mereka mengikuti dari belakang. Sambil berseru-seru, haleluya, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Makin lama orang yang mengiringi Yesus itu makin banyak. Saudara-saudara, dari satu tempat, Yesus kemudian pergi ke tempat yang lain. Dari satu kawasan, Yesus berpindah ke kawasan yang lain. Di suatu tempat, lalu kemudian Petrus yang sedang menjalankan amanat Kristus untuk menolong orang-orang susah, lalu mendengar sorak-sorai tersebut. Dia kemudian mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Ternyata Yesus sedang datang. Yesus sedang disorak-sorakin oleh orang-orang banyak itu. Dia gembira sekali dan berpikir bahwa Yesus akan mampir ke tempatnya. Nah, makin lama rombongan itu makin mendekati tempat di mana Petrus sedang bekerja. Petrus berharap Yesus akan melirik dia, bahkan mampir untuk ikut serta dalam pekerjaan yang sedang dia wujudkan. Namun, dia tercengang oleh karena ketika Yesus lewat, menoleh pun tidak. Dan terus berjalan, makin lama makin jauh. Petrus berseru-seru, "Guru, guru!" Tapi tidak juga dihiraukan. "Guru, guru!" Tak juga Yesus menoleh kepadanya. Akhirnya karena dia adalah orang berani, dia berdiri keluar dari tempatnya, langsung mengikuti Yesus, menerobos orang banyak dan menghadang Yesus mengatakan, "Guru, mengapa engkau tidak mendengarkan aku? Dan bahkan engkau tidak lagi memperhatikan apa yang telah engkau perintahkan untuk kami lakukan?" Saudara-saudara, Yesus terus berjalan, diiringi oleh sorak-sorakan yang bergemuruh itu. Bahkan dia tidak peduli kepada Petrus. Akhirnya dengan sedikit emosi, lalu Petrus menghardik Yesus. "Guru, apa-apaan ini? Tidakkah engkau tahu bahwa kami mati-matian melakukan pekerjaanmu? Teman-temanku, murid-muridmu yang lain juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Mengapa engkau tidak pedulikan itu lagi?" Segera Yesus tersentak. Lalu dengan lirih dia menoleh kepada Petrus dan berkata, "Petrus, sang pemberani muridku, bukannya aku tidak peduli. Lihatlah orang-orang di belakang ini. Mereka mengerumuni aku. Mereka mengerangkeng dalam tanda petik langkahku, sehingga aku tidak bisa kemana-mana. Aku tidak dapat pergi ke tempatmu. Aku tidak dapat menemui teman-temanmu yang lain." Lalu dia mengatakan begini, itulah gereja-gereja masa kini. Saudara-saudara, kisah imajinatif ini mau mengatakan kepada kita, acap kali kita membangun persekutuan dan kehidupan bergereja, tapi tidak lagi dalam kerangka melakukan apa yang Yesus inginkan. Bukan untuk menyatakan misi utama Yesus untuk menolong orang-orang susah, untuk peduli kepada orang-orang miskin, dan bersolider dengan mereka yang termarginalkan. Rasa-rasanya
kita akan mengatakan itu benar. Gereja-gereja masa kini makin jauh dari misi utama Yesus. Meskipun gemuruh sorak pujiannya membubung sampai ke angkasa, tapi ternyata kita lalu menghalangi Yesus untuk datang ke tempat-tempat di mana Yesus harusnya berada, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terjadi? Mengapa lalu gereja-gereja kemudian tidak terlihat melakukan misi utama Yesus itu? Ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah karena organisasi. Kita tahu saudara-saudara gereja sekarang lebih banyak ngurus organisasi. Kalaupun ada misi yang dilakukan dalam kaitan dengan pelayanan, penginjilan, atau kepedulian, itu bagian terkecil. Harusnya dia menjadi bagian terbesar, tapi sudah digantikan. Belum lagi kalau kita berdiskusi soal prosedur, soal birokrasi, dan lain-lain sebagainya. Halangan berikut adalah karena kemudian pemimpin-pemimpin gereja lalu tampil sebagai pelayan-pelayan formalitas belaka. Ini seperti sebuah buku yang diterbitkan oleh BPK beberapa tahun lalu, Gembalakanlah Gembala-Gembalaku. Jadi penulisnya mau menyentil pemimpin-pemimpin gereja masa kini. Yesus mengutus para murid-murid dengan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, tapi buku itu berjudul Gembalakanlah Gembala-Gembalaku. Oleh karena apa? Terjadi degradasi kepemimpinan terutama dalam kaitan dengan pelayanan. Jauh sekali menurunnya. Orang-orang pada masa lampau betul-betul melakukan apa yang Yesus kehendaki. Mulai dari Petrus dan seterusnya. Tetapi pada periode-periode belakangan, orang-orang lalu kemudian disebut pemimpin, tapi tidak lagi melayani. Maka itu banyak buku-buku yang mengatakan pemimpin itu harus melayani, bukan cuma sekedar memimpin. Pemimpin terutama dari perspektif Kristen adalah pemimpin yang melayani. Buku yang berjudul Gembalakanlah Gembala-Gembalaku mengatakan begini. Pemimpin-pemimpin Kristen sekarang menyebut nama Yesus, tapi hanya sekedar sebagai sebuah profesionalitas. Hanya dalam kerangka pekerjaan. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami cinta, kasih, dan anugerah Allah yang murni lagi dalam kehidupan mereka. Saya rasakan itu betul. Oleh karena dulu waktu saya melayani sebuah jemaat yang besar, hari-hari saya penuh dengan kegiatan dan agenda untuk pelayanan ibadah. Bahkan suatu waktu saya bilang istri saya, kayaknya saya ini seperti robot. Habis mimpi di satu tempat, pindah lagi ke tempat yang lain. Muncul ide saya untuk memekarkan, memecah jemaat-jemaat yang besar itu, lalu memekarkan wilayah-wilayah yang sudah lebih dari 200 KK. Puji Tuhan berhasil. Jemaat yang dulu cuma 1, lalu kemudian sekarang menjadi 6. Agak lega dikit untuk melakukan pelayanan. Karena terlalu besar juga, hanya sekedar nama saja. Besarnya karena nama doang. Tapi apakah hubungan gembala dengan jemaat lalu terjalin sebagai suatu interaksi yang terbuka? Belum tentu. Kadangkala tidak terjadi. Nah, saya kembali kepada topik kita. Saudara-saudara, kemudian kita tidak dapat melakukan misi Tuhan karena hambatan-hambatan tadi. Belum lagi karena tuntutan-tuntutan yang lain. Ada pendeta yang berkeluh kesah karena faktor ekonomi lah, faktor ini dan itulah. Oh, masih banyak lagi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya kira memang tepat pada saat ini kita merenungkan kembali bahwa jalan pelayanan kita harus kembali kepada jalan Yesus, sebagaimana Yesus melakukan. Coba dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Injil, terutama dari Markus pasalnya yang ke-6 tadi. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-30 demikian. Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus. Dan mereka memberitahukan semua hal yang mereka kerjakan dan ajarkan. Yesus berpikir sepertinya mereka ini capek.
Oleh karena itu dia berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dikatakan di dalam Injil karena memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Yesus pikir perlu rekoleksi, perlu retret, atau perlu berdiam sejenak supaya kita mendapatkan energi baru atau kondisi kita bisa dipulihkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri lalu naik perahu ke tempat yang sunyi. Ketika mereka bertolak, orang banyak melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Karena itu dikatakan lewat jalan darat semua orang-orang dari semua kota datang dan menuju ke tempat tujuan mereka sehingga mereka dikatakan lebih dulu tiba di sana. Ketika Yesus keluar dari perahu, ia melihat sejumlah besar orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, niat untuk retret batal karena orang banyak menjadi prioritas Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya tekankan hal ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 13 mengatakan, pergilah dan renungkanlah firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahanmu. Yang Yesus minta sebagai landasan utama kita melayani adalah belas kasihan. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada jemaat kita, kepada seluruh orang yang kita layani. Kalau ini kita tidak wujudkan, saudara-saudara, maka sesungguhnya kita tidak melayani, atau sesungguhnya kita tidak hidup di dalam Kristus. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya akan mencoba mendrill soal ini supaya pelayanan kita kemudian kembali kepada basicnya, bahwa melayani itu harus dalam koridor belas kasih Allah kepada seluruh warga jemaat kita. Oleh karenanya, kalau misalnya kita ingin membangun suatu daya dalam kehidupan berjemaat yang disebut persekutuan yang kuat, solidaritas, kekeluargaan, tidak bisa kita mulai dari perspektif yang lain. Tidak bisa kita rujuk dalam referensi-referensi yang lain. Di sini, inilah titik acuannya, bahwa kita harus memiliki belas kasihan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa belas kasihan, sulitlah untuk kita maju melayani, sulitlah untuk kita bergerak, sulitlah untuk kita mewujudkan persekutuan yang kuat. Dengan belas kasih itu, Yesus menyatakan Allah. Sekali lagi, dengan belas kasihnya itu, Yesus menyatakan Allah. Karenanya, berjumpa dengan Yesus, kita berjumpa dengan Allah. Itulah sebabnya seluruh episode kehidupan Yesus hanya mewujudkan satu hal, kerajaan Allah. Dan gereja dimaksudkan untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, di mana ada kepedulian kepada orang susah, ada kepedulian kepada orang miskin, ada kepedulian kepada orang-orang. Sesungguhnya pelayanan kita middle ke bawah, bukan middle ke atas. Namun gereja-gereja masa kini entah karena faktor apa, mereka inginkan yang middle ke atas, yang di mall lah, yang di tempat canggih lah, di mana-mana. Lalu kemudian mereka hanya mengutamakan apa yang disebut dengan ritualisme. Ini juga hambatan yang membuat gereja tidak pernah sampai menukik kepada inti pelayanan Yesus. Ibadah lalu menjadi sesuatu yang bersifat ritual. Lebih mementingkan gegap gempitanya, lebih mementingkan apa yang disebut bagaimana jagonya seorang pendeta berkhotbah dan lain-lain sebagainya. Menurut saya itu tidak penting. Walaupun kita perlukan, tapi bukan yang terpenting. Sebab survei mengenai pertumbuhan gereja sudah memperlihatkan beberapa data begini. Apakah gereja itu berkembang karena gedungnya?
ternyata cuma 0,%. Apakah gereja itu berkembang karena pendetanya? Ternyata juga tidak signifikan, hanya 10%. Apakah karena hal-hal lain yang disebut dengan ibadah, dengan semua nyanyian yang dikemas? Ternyata tidak juga. Tapi yang sangat mempengaruhi perkembangan gereja dalam survei yang dilakukan itu adalah 50% lebih karena hubungan antara warga jemaat satu dengan yang lain, saling kenal. Ini yang harus kita bangun. Tapi kalau middle ke atas tidak mungkin itu terjadi. Tapi kalau middle ke bawah, kita akan berpikir bagaimana kohesi antar jemaat diperkuat. Diakonianya harus jalan, kunjungannya betul-betul diwujudkan, perlawatan harus dilakukan tanpa berpikir waktu, tanpa berpikir bila mana itu harus kami lakukan. Semua waktu, apalagi kami pendeta. Enggak malam, enggak pagi, enggak subuh, harus siap sedia mengunjungi jemaat. Saudara-saudara, ada banyak jemaat-jemaat merasa kecewa karena ketika dihubungi lalu kemudian tidak datang. Padahal mereka sangat membutuhkan itu. Sangat merindukan kehadiran pelayannya. Akhirnya yang datang dari gereja yang lain. Terutama gereja-gereja yang baru harismatik sekarang ini. Pelayanan ke rumah-rumah sakit itu luar biasa. Sangat intens mereka lakukan. Karena itu saya mendengar banyak orang pindah ke GBI. Ya tidak bisa kita salahkan mereka. Kita jangan salahkan mereka. Karena jemaat membutuhkan pelayanan nyata. Tapi seringkali kita saling melemparkan tanggung jawab. Oh si A saja, si B saja. Salah. Yesus capek, murid-muridnya juga capek. Tapi ketika dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sehingga ia kemudian mengajarkan mereka tentang banyak hal. Nggak boleh bilang capek. Harus melayani. Dengan begitu, maka apa yang kita rindukan sebagai suatu persekutuan yang kokoh karena persaudaraan, yang hidup karena kekeluargaan, yang kemudian berkembang karena solidaritas, akan tumbuh mulai dari faktor utama tadi. Ada belas kasihan, ada sikap mengasihi, yang dijabarkan lewat peduli kepada orang sakit, mau mengunjungi orang susah, mendengarkan keluhan mereka. Saudara, saya melihat banyak keluhan teman-teman pelayan, katanya aduh di jemaat saya itu ada yang luar biasa susah diatur. Sampai ada yang mengatakan itu jemaat saya itu paling dablek. Udah dibilang begini, begitu, tidak mau dengar juga. Lalu saya bilang, apa kau mau lempar orang itu keluar? Mau buang? Disitulah prinsip Yesus kemudian dikembangkan. Berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Ini bukan cuma soal memberi Bapak Ibu. Ini bukan cuma soal bagaimana kita lalu melayani warga jemaat di kalangan kita, bukan. Pokok persoalan yang melatar belakangi firman itu bahwa di jemaatmu ada orang yang kadang-kadang kamu anggap kurang ajar, tapi harus kamu layani. Jangan tinggalkan. Mungkin dia menjadi virus dalam jemaat, harus dilayani. Tidak boleh kita tinggalkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada belas kasihan di hati kita. Saudara-saudara, perikop yang kedua. Dikatakan di sana begini. Setibanya di seberang, lalu Yesus dan murid-murid mendarat di Genesaret. Disitulah mereka berlabuh. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Istilah ini mengingatkan saya pada Herodes. Dikatakan di dalam kisah Herodias yang kemudian meminta kepala Yohanes untuk dipenggal waktu Herodes Antipas berulang tahun, di mana anak Herodias menampilkan sebuah tarian yang indah. Di situ dikatakan begini, Herodes juga mendengar tentang Yesus karena namanya sudah terkenal. Jadi nama Yesus sudah tersebar kemana-mana. Orang ingin datang kepada Yesus. Orang ingin mencari Yesus.
Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya berada. Orang inginkan membawa kehidupan mereka, membawa orang-orang yang sakit, membawa pergumulan mereka kepada Yesus. Sekali lagi, orang merindukan datang kepada Yesus supaya mereka membawa saudaranya yang sakit, membawa pergumulan mereka, membawa kehidupan mereka dengan segala beban-beban yang ada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara, tolok ukur kita untuk membangun sebuah persekutuan yang kuat adalah dengan hidup dalam belas kasihan Allah. Selanjutnya, kegerakan kita untuk melayani bukan untuk GKI Bintaro Utama ini, bukan untuk pendetanya, bukan untuk majelisnya, bukan untuk nama besarmu, bukan sekali lagi bukan tentang kita, tentang bagaimana Yesus dijumpai oleh warga jemaat. Karena kalau tidak seperti itu, maka lalu orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya, kehadiran saya pada saat ini semata-mata hanya mau menyatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Ada amin. Yesus itu luar biasa. Dia gembala yang agung. Dia bukan gembala yang dikecam di Yeremia tadi. Celakalah mereka yang meninggalkan kambing domba. Tetapi Allah kemudian melahirkan sebuah tunas yang adil. Dari terah Daud, dari klan Daud, dari keturunan Daud. Yaitu Yesus Kristus. Yesus kemudian hadir menggambarkan apa yang dikatakan dalam Mazmur 23. Yesus adalah gembala yang baik. Plus dikembangkan di dalam Yohanes bahwa akulah gembala yang baik. Kata Yesus, aku mendengar suara domba-dombaku, bukan cuma mendengar suara domba-dombaku, aku mengenal suara mereka satu persatu. Sebaliknya, domba-domba mendengar suara gembalanya dan juga domba-domba mengenal suara daripada gembalanya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita begini. Seorang teman pendeta melakukan kunjungan kepada seorang bapak yang berulang tahun. Bapak itu di lingkungannya dipanggil Pak Toher. Tahu Toher ya? Infeksi telinganya dari muda selalu infeksi dan maaf saja mengeluarkan nanah. Jadi orang-orang di sekitarnya selalu memanggil dia Toher, Pak Toher. Pak Toher ini ulang tahun. Lalu kemudian datanglah si ibu pendeta untuk mendoakannya. Lalu ketika sampai di rumah setelah bicara sebentar dia mengatakan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hamba-Mu diperjumpakan dengan jemaat-Mu. Dia berulang tahun, berkatilah Pak Toher Tuhan. Pak Toher langsung bereaksi dan mengatakan, Ibu, stop. Jangan perbaiki doa Ibu. Nama saya bukan Toher, nama saya Max. Saudara-saudara, dia protes. Karena ternyata itu bukan namanya. Nama saya bukan Toher, Bu. Nama saya Max. Perbaiki doa Ibu. Lalu si ibu mengatakan, Tuhan berkati Pak Max. Bukan Toher namanya, tapi Pak Max. Cerita itu memberikan semacam pelajaran kepada saya kalau pergi kepada jemaat, misalnya saya tidak tahu, saya tanya dulu, Bapak kalau boleh tahu siapa namanya, Ibu kalau boleh tahu siapa namanya, supaya saya jangan salah sebut. Jangan karena kita mendengar omongan orang lalu kemudian kita menganggap udah itu namanya. Si Toher ternyata itu bukan namanya. Itu karena dia mengalami penyakit di telinganya. Dan terjadilah sebuah masalah ketika dia berdoa. Berkati Pak Toher ini karena ulang tahun. Ibu, perbaiki doanya. Itu bukan nama saya, nama saya Max.
Saudara-saudara, itu berarti gembala belum mengenal dombanya. Kalau gembala yang mengenal dombanya, dia akan betul-betul menguasai situasi. Bahkan kalau perlu dia bertanya, mencari tahu, supaya siapa yang ada di hadapannya itu sungguh-sungguh menjadi orang yang dia kenal, bukan yang dia tidak kenal. Ada banyak gereja sekarang tidak lagi mengenal domba-dombanya. Di setiap tempat yang saya layani, saya berusaha untuk menyebut setiap nama dari jemaat yang saya salami di hari Minggu. Nama A, nama B, saya salami. Dan saya tahu siapa yang baru datang. Kalau ada yang baru datang, saya akan ajak untuk ngobrol sesudah kebaktian. Gembala harus mengenal domba-dombanya. Saudara-saudara, kita sedang membangun gerakan atau kegerakan pelayanan kita bukan dalam rangka perjumpaan pendeta dengan jemaatnya, yang sesungguhnya adalah perjumpaan antara jemaat dan Yesus. Kenapa harus kepada Yesus, saudara-saudara? Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Yesus dalam Yohanes 15, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu hati-hati, jangan-jangan pelayanan kita selama ini hanya sekedar pelayanan formal, tapi tidak melahirkan apa-apa, tidak membuat kita bersuka cita, tidak juga membuat jemaat bangkit. Kita harus nyantol pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Setiap orang yang saya layani harus nyangkut pada Yesus, bukan pada saya. Harus pada Yesus. Kalau tidak pada Yesus, semua akan sampai pada etapa yang disebut finish. Selesai, tidak berkembang. Tapi kalau nyantol pada Yesus, maka dia akan berbuah lebat. Ingat baik-baik, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kritik pedas Yesus adalah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nanti mereka pada hari terakhir akan berduyun-duyun datang kepada aku dan berkata, Tuhan, kami sudah bernubuat dalam namamu, kami sudah menyembuhkan orang dalam namamu, kami sudah melakukan mujizat yang lain dalam namamu juga. Tapi apa yang Yesus katakan? I don't know you. Saya tidak kenal kamu. Lalu apa? Apa makna dari pelayanan kita? Jangan-jangan yang kita sebut dengan perkembangan itu, dengan prestasi itu, hanya daun rimbun belaka, bukan buah dari Yesus. Itu hanya buah dari diri kita sendiri. Lalu kita menjadi puas. Saya tekankan soal ini, saudara-saudara, supaya sungguh-sungguh gereja itu tertancap pada Yesus, bukan kepada institusi ini. Walaupun ini penting untuk mengorganisir jemaat yang ada, bukan pada kami pendeta, bukan pada kami majelis, tapi sekali lagi supaya tertancap dengan kuat pada Yesus. Kalau tertancap kuat pada Yesus, maka dia akan berbuah. Tidak usah khawatir. Saya sudah pernah melihat bagaimana orang tertancap pada Yesus. Hanya sekali pertemuan, kita katakan, kamu harus sungguh-sungguh dalam Kristus. 10 tahun kemudian baru kita jumpa. Saya agak was-was, jangan-jangan dia udah gak beriman. Dia bilang, jangan khawatir Pak. Apa yang Bapak lakukan dulu saya ingat. Saya sekarang sudah buka pelayanan lain. Kalau tidak ditancapkan pada Kristus, akan sulit berkembang. Saya masuk pada poin kita. Dengan belas kasihan, lalu dengan membawa orang kepada Yesus. Sebab Yesuslah yang sumber kuasa, bukan kita. Bukan pendeta-pendeta yang jago itu, bukan. Yesus sekali lagi adalah sumber kuasa. Perkenankan kami menjamah jumbai jubahmu ya Tuhan. Maka dikatakan semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Ini bukan sekedar bicara soal penyakit, tapi bagaimana orang datang kepada Yesus. Dan ketika terjadi perjumpaan intim bersama Yesus, akan ada perubahan, akan ada pembaharuan. Mari kita meneruskan persekutuan kita untuk memperkuat solidaritas, rasa kekeluargaan, dan kemudian bagaimana kita
bersekutu dengan kokoh kuat, maka landasannya sudah saya paparkan. Hidup kita harus diawali oleh belas kasihan Yesus. Yang kedua, memang kita harus berjumpa dengan Yesus. Kalau tidak, maka tidak akan ada perkembangan. Tuhan memberkati. Amin.